Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing lagi kepada kalian tentang gagal bayar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu pengalaman dari salah satu viewers saya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online selama 12 bulan atau 1 tahun dengan nominal 4 juta lebih. Namun terasa aman-aman saja tanpa ada resiko-resiko yang memberatkan. Walaupun nih salah satu viewers ini mengalami keterlambatan di salah satu aplikasi pinjaman online legal yang cukup besar dan juga cukup populer. Bahkan aplikasi ini tuh sudah memiliki diisi lapangan yang merata di seluruh kota besar. Lalu apa sih kuncinya agar terasa aman ketika kita mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online? Nah, sebelum ke pembahasannya, saya akan kasih tahu dulu atau kasih lihat dulu kepada kalian nih komentar dari salah satu viewer saya di channel YouTube saya ya. Mungkin di sini untuk namanya saya sensor saja ya, atau saya coret dulu karena ini menyangkut privasi. Dan untuk komentarnya adalah sebagai berikut. Jangan takut sama DC. DC juga manusia. Ya, saya setuju ya tentang pernyataan ini. Saya galbay, aku laku sudah hampir 12 bulan aman. Galbay 4 jutaan lebih. Nah, jadi sebagai kesimpulannya tuh, jadi salah satu viewer saya ini tuh mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Aku Laku sudah hampir 12 bulan atau 1 tahun dengan nominal 4 juta lebih. Namun kata dia tuh aman-aman saja. Nah, lalu apa sih kuncinya ketika kita mengalami keterlambatan atau mengalami gagal bayar namun kita tuh merasa aman atau bisa aman ya? Ada dua hal ya kunci agar kita merasa aman dan tidak takut lagi ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Yang pertama adalah kita jangan panik dan kita juga jangan mudah ketakutan ya ketika mendapatkan ancaman atau mungkin mendapatkan teroran melalui pesan WhatsApp ataupun juga telepon. Kita jangan mudah takut, kita jangan mudah down ketika kita membaca pesan-pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh desk collector dari aplikasi pinjaman online. Karena tidak dapat dipungkiri nih, banyak nasabah-nasabah yang mengalami gagal bayar yang mentalnya merasa down itu gara-gara membaca pesan-pesan WhatsApp atau membaca teroran-teroran dari DC online aplikasi pinjol. Jadi buat kalian mulai belajar untuk bodoh amat, untuk tidak peduli dengan teroran-teroran sekeras apapun atau sebarbar apapun yang dikirimkan oleh DC-DC online dari pinjol ya. Kalau bisa kalian jangan pernah membacanya. Jadi kalau ada pesan masuk kalian langsung blokir saja, percuma saja. Mau kalian balas juga kalau memang kalian sudah tidak sanggup membayar, hanya membuang-buang waktu saja kalau berdebat dengan salah satu penagih yang menghubungi kalian melalui pesan WhatsApp. Jadi jika kalian memang sudah tidak sanggup membayar, kalian jangan pernah merespon pesan apapun dari penagih-penagih melalui pesan WhatsApp ataupun panggilan-panggilan dari mereka tuh jangan pernah diangkat agar kalian tidak merasa frustasi. Itu poin pertama ya. Nah, untuk poin kedua, berhenti berpikiran berlebihan. Nah, ini yang sering banyak dialami oleh nasabah-nasabah aplikasi pinjaman online tuh, berpikiran berlebihan atau overthinking ya. Jadi kebanyakan dari kalian tuh suka berpikiran tentang DC lapangan yang datang ke rumah, tentang barbarnya penagihan-penagihan dari debt collector lapangan yang datang ke rumah. Nah, itu yang sering banyak dipikirkan oleh nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Padahal kalau kalian tahu ya, debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah yang gagal bayar itu tidak semenakutkan yang kalian pikirkan. Mungkin kalian bisa berpikiran seperti itu karena mungkin ya teroran-teroran yang sering dikirimkan melalui pesan WhatsApp itu cukup barbar. Namun untuk kenyataannya biasanya untuk debt collector yang datang ke rumah kalian itu biasanya lebih sopan dan lebih baik-baik ya dibandingkan dari DC yang menghubungi kalian melalui pesan WhatsApp. Jadi buang nih semua pikiran-pikiran atau mungkin ketakutan-ketakutan kalian tentang hal-hal tersebut ya, tentang debt collector lapangan yang akan marah-marah ke rumah kalian, debt collector lapangan yang akan mengambil barang-barang kalian di rumah. Kalian buang semua pikiran itu karena itu semua tidak mungkin dilakukan oleh debt collector lapangan ya. Karena mereka jangankan mengambil barang kalian di rumah, mengambil tagihan kalian secara tunai pun mereka itu sangat dilarang oleh OJK ya. Karena untuk aturannya
debt collector lapangan itu tugasnya tuh hanya mengingatkan tagihan si debitur tersebut dan memberikan arahan kepada si debitur tersebut ketika mau melakukan pembayaran. Mereka tidak wajib untuk membayar atau mengambil tagihan si debitur tersebut itu secara tunai ataupun cash langsung kepada mereka. Apalagi jikalau mereka melakukan tindakan di luar batas. Kalaupun ada debt collector lapangan yang bertindak seperti itu, kalian wajib untuk melaporkannya. Karena untuk kunjungan debt collector lapangan ke rumah itu ada aturan-aturannya ya yang sudah ditentukan. Jadi mereka tuh harus menuruti aturan yang sudah ditentukan. Nah, jadi seperti itu ya. Ada 2 poin nih yang harus kalian lakukan ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Yang pertama adalah kalian jangan mudah panik, kalian harus tenang ya. Dan yang kedua adalah buang semua pikiran negatif tentang kunjungan debt collector lapangan yang akan ini, yang akan itu. Kalian buang pikiran seperti itu ya. Karena fakta sebenarnya debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian itu tidak seperti itu. Kalaupun mungkin ancaman-ancaman di pesan WhatsApp itu kayak akan datang ke rumah membawa RT RW, itu tidak mungkin ya. Itu tidak akan pernah terjadi. Kalaupun mereka akan datang ya pastinya mereka akan datang sendiri, tidak akan menghubungi RT RW dulu. Jadi kalian lakukan 2 hal tersebut dan kalian fokus untuk bekerja. Kalian fokus jalani kehidupan kalian sehari-hari ya. Jangan terlalu dipikirkan tentang masalah pinjol. Jangan terlalu diprioritaskan berlebihan ya tentang masalah pinjol ini. Kalau kalian memang mau niat untuk membayar, kalian bisa sisihkan uang dari sisa keperluan kalian ya. Tapi kalau kalian memang tidak mampu untuk menyisihkannya, kalian jangan pernah memaksakan untuk menyimpan sampai kebutuhan kalian tuh tidak terpenuhi ya. Dalam arti kebutuhan sehari-hari kalian yang lebih penting seperti untuk biaya makan atau mungkin untuk biaya sekolah, karena itu yang harus diutamain dulu ya. Kalau ada sisanya baru kalian simpan tuh untuk membayar atau mungkin melunasi tagihan kalian di aplikasi tersebut. Jadi pada intinya kalian fokus saja, jangan pernah berpikiran yang aneh-aneh lagi tentang resiko berat gagal bayar aplikasi pinjaman online ya. Karena sejauh ini tidak ada resiko yang paling memberatkan ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online selain masuk ke Slik OJK atau BI checking ya. Yang mana resikonya adalah ketika kita masuk Slik OJK itu adalah kita akan terhambat ketika kita mau mengajukan pinjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain, di bank ataupun di lembaga keuangan lainnya. Namun kalau menurut saya itu adalah suatu hal yang baik, secara tidak langsung kita akan terhenti dari yang namanya hutang piutang ya. Nah, itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya share kepada kalian. Semoga informasi ini bisa sedikit bermanfaat buat kalian dan buat kalian yang mungkin sekarang lagi mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online, yang lagi mengalami pusing karena gara-gara hutang pinjol. Semoga cepat-cepat ada titik terangnya. Semoga cepat-cepat kalian bisa terbebas dari yang namanya pinjol, dan yang utamanya semoga rezeki kalian dilancarkan setiap harinya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.